Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin, edisi hari ini. Nah saudara, saya ingin memulai dengan menceritakan pengalaman saya bahwa salah satu penemuan teologi yang paling besar dalam perjalanan iman saya adalah konsep menikmati Allah, yaitu bahwa kita diciptakan, kita ditebus adalah untuk kemuliaan Allah, yaitu kita menikmati siapakah Dia, Allah yang seperti apakah Dia. Dan Dia adalah Allah yang kudus, yaitu menunjuk pada kualitas intrinsik yang di dalam dirinya, yaitu Dia adalah Allah yang moralnya sempurna. Kenapa? Karena Dia maha bijak, Dia maha tahu, dan juga Dia adalah maha kuasa. Jadi kita diciptakan untuk menikmati Allah yang seperti ini. Dan sewaktu kita menikmati kualitas intrinsik Allah ini, yaitu kekudusannya, maka kita sedang melihat kemuliaannya. Kemuliaan menunjuk bagaimana kekudusan itu dilihat oleh orang lain. Ibarat seperti terang yang menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita begitu terpesona, kita mengagumi, kita menikmatinya. Jadi kita tidak hanya ditebus dari dosa-dosa kita agar kita diselamatkan dari murka Allah, kita lepas dari ancaman neraka, dan kita bisa masuk ke dalam surga yang mulia. Bukan hanya itu, tetapi inti dari penebusan, inti dari masuk ke surga adalah Allah itu sendiri. Allah adalah hadiah utamanya, bukan soal tempatnya. Katakanlah surga, atau seperti sebuah lagu yang mengatakan di surga ada istana yang besar yang tersedia bagi kita. Bukan itu saudara, tetapi Allah, menikmati Allahnya. Jadi bagi saya secara pribadi ini adalah penemuan yang besar dan adalah sebuah kemajuan dibandingkan dengan dulu. Sewaktu saya menjadi orang Kristen, taunya adalah bahwa Yesus mati adalah untuk menembus dosa saya, dan surga adalah tempat yang bahagia selama-lamanya. Konsep menikmati Allah adalah sesuatu yang tidak terpikirkan, sebab hati dan pikiran sebetulnya lebih menikmati ciptaan Allah daripada menikmati Allah itu sendiri. Sehingga kerinduan masuk surga adalah kerinduan untuk mendapatkan tempat yang enak, hidup yang kekal, tidak ada penyakit. Tetapi menikmati Allah pada waktu itu, selama ini, adalah hal yang tidak saya pikirkan. Nah, jadi saudara, teologi tentang menikmati Allah ini sangatlah penting. Ini mengembalikan kita pada panggilan yang terutama, yaitu mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu. Nah, sekarang saudara-saudara, setelah saya menemukan doktrin ini, pemahaman ini, lalu saya menyadari ada sesuatu yang berpotensi terabaikan. Meski apa yang hendak saya bicarakan, yang saya khawatir kita abaikan selama ini, sebetulnya hal ini sudah termuat di dalam doktrin menikmati Allah ini, yaitu kita perlu waspada pada bahaya kehilangan selera pada kekudusan Allah. Khususnya ketika kata kudus itu menunjuk pada karakter Allah yang murni, tidak ada dosa, yang sempurna moralnya. Nah, mudah bagi kita untuk tertarik pada karakter-karakter Allah yang lain, yang bukan masalah kesempurnaan moralnya. Misalnya, kita mudah tertarik pada kemahakuasaan Allah. Kita mudah tertarik untuk meminta pertolongannya. Kita tertarik pada hikmatnya. Wah, Tuhan mengizinkan segala sesuatu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya padanya. Mudah bagi kita untuk tertarik pada hal-hal seperti ini dalam diri Allah, dan itu memang sebetulnya hal yang baik. Tetapi begitu kita berbicara tentang kekudusan Allah, dalam arti Allah adalah Allah yang sempurna moralnya, begitu murni dan tidak ada dosa yang tahan di hadapannya, maka konsep ini nampak sebagai sesuatu yang usang, membosankan. Semoga Anda tidak merasa seperti itu.
Tetapi saya melihat dari kumpulan khotbah-khotbah yang populer di media sosial, dan bagaimana buku-buku yang membahas tentang kekudusan Allah ternyata kurang laku di pasaran, saudara-saudara. Ini menunjukkan kepada adanya tren di antara orang-orang Kristen, kekudusan Allah itu sudah kehilangan minat terhadapnya. Nah, saudara-saudara, seorang tokoh gereja bernama J.C. Ryle, seorang uskup Liverpool abad ke-19, berkata, kita seharusnya lah kudus. Kenapa? Karena kekudusan adalah tujuan akhir, tujuan utama dari kedatangan Kristus ke dalam dunia. Yesus adalah juru selamat agung, yang artinya dia tidak hanya sekedar mengampuni dosa-dosa kesalahan kita di masa lalu, tetapi lebih daripada itu, dia mematahkan kuasa dosa. Maksudnya adalah Yesus mengalahkan kuasa dosa supaya kita diberikan kuasa untuk mengalahkan kuasa dosa itu. Yesus tidak hanya menanggung kesalahan kita di masa lalu, tetapi dia memberikan kita kuasa hari ini dan besok untuk mengalahkan dosa yang pernah kita lakukan. Artinya kita dimampukan untuk menang atas dosa-dosa kita. Nah, sekarang seperti yang saya katakan tadi, menikmati Allah sebenarnya berarti menikmati kekudusannya, yaitu menyetujui, menyukai kesempurnaan moral Allah, lalu berjuang, merindukan untuk meniru kekudusannya. Nah, saudara-saudara, sekarang mengapa saya katakan minat orang Kristen terhadap kekudusan ini mengalami kemerosotan? Coba tanyakan saja kepada orang Kristen yang Anda kenal, apakah dia memasukkan di dalam doa-doanya di pagi hari, minta saya diberikan kuasa untuk menang atas dosa-dosa yang dia tahu dia lakukan kemarin. Dan apakah ketika malam hari sebelum dia tidur, dia berdoa mengevaluasi apakah dosa yang saya perbuat hari ini, lalu menyesali dengan sangat dan meminta anugerah Tuhan untuk esok hari. Berapa banyak orang Kristen yang mempunyai doa seperti ini, saudara-saudara? Kalau kita bandingkan dengan doa meminta bantuan Tuhan, meminta kelancaran, meminta kesehatan, meminta Tuhan menyelesaikan pergumulan hidup, yaitu keadaan yang sulit, bukan pergumulan atas dosanya, maka saya khawatir bila kekudusan tidak lagi menjadi minat banyak orang Kristen. Mungkin bagi banyak orang, kekudusan itu hanyalah untuk orang Kristen kelas atas, orang Kristen yang elit, yang punya hasrat yang beda untuk mengejar kekudusan. Tetapi untuk orang Kristen yang biasa-biasa saja seperti saya, maka berbuat dosa itu hal yang lumrah. Nah, sekarang saudara, mari kita bandingkan dengan jemaat di Roma di masa Paulus masih hidup. Apa pendapat orang non-Kristen tentang jemaat di sana? Saya bacakan Roma 16 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Kabar tentang ketaatanmu. Nah, ini sebetulnya ketaatan kalian, karena jemaat di sana banyak orang, telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku, yaitu Paulus, bersukacita tentang kamu atau kalian. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Nah, apakah jemaat Roma individu demi individunya sama sekali tidak pernah berbuat dosa? Saya yakin mereka pernah. Tetapi mereka begitu bergairah pada kekudusan Allah. Mereka begitu ingin taat, sehingga ketaatan mereka dikenal oleh semua orang. Semua orang ini bisa menunjuk kepada sesama orang Kristen, mungkin dari jemaat di kota lain, bisa juga menunjuk kepada semua orang, termasuk orang-orang yang tidak percaya. Mereka melihat bagaimana orang-orang Kristen di kota Roma punya ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan dan juga kepada pemerintah. Kecuali ketika pemerintah mendesak mereka untuk menyembah berhala, mereka lebih memilih taat kepada Tuhan daripada kepada pemerintah. Nah, saudara-saudara, ketaatan mereka itu menjadi sebuah berita besar, populer
karena ketaatan mereka. Nah, saudara-saudara, kita jangan lupa bahwa surga juga hanyalah diperuntukkan hanya untuk orang-orang kudus. Secara umum, orang menganggap surga sebagai tempat bagi orang yang Allah berikan kasih-Nya yang tidak bersyarat. Memang betul, tetapi orang tidak begitu suka pada pikiran bahwa surga adalah tempat yang kudus bagi orang-orang yang kudus. Nah, surga adalah tempat yang diperuntukkan bagi mereka yang menang. Itu kata firman Tuhan, yaitu mereka yang telah mengatasi pencobaan selama hidup ini. Mereka tetap mempertahankan iman mereka. Mereka tidak menyangkali Yesus, mereka tidak meninggalkan Yesus, dan mereka berupaya untuk tetap taat kepada Tuhan. Wahyu 21 ayat 7 dan 8 berkata, "Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku, yaitu Yesus, akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Tetapi orang-orang penakut, saudara, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, pembohong, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi saudara-saudara, janganlah kita sampai menghina Kristus Yesus dengan cara kita terus memberikan diri kita kepada dosa. Kita begitu gampang menyerah pada dosa, sampai kita tidak lagi merasa malu ketika kita jatuh dalam dosa. Kalau kita sampai seperti itu, yakinlah, maka surga bukanlah milik kita, tetapi nerakalah bagian kita. Surga adalah milik Allah yang begitu bersih dari segala noda dosa. Pemilik surga adalah Allah yang kudus. Para malaikat yang ada di sana adalah malaikat makhluk yang kudus. Tidak ada sesuatu pun yang tidak kudus yang masuk surga. Seandainya saudara-saudara, Anda masuk surga meskipun Anda tidak kudus, maka dijamin Anda tidak akan bahagia di sana. Coba bayangkan, siapa yang akan membahagiakan Anda di sana? Sukacita penghuni surga bukanlah sukacita Anda. Sifat mereka bukan sifat Anda. Apa yang mereka kasihi, Anda tidak sukai. Apa yang mereka rayakan, Anda tidak menyukainya. Maka saudara-saudara, selama Anda tidak menyukai kekudusan, yakinlah bahwa Anda tidak akan benar-benar berbahagia di sana. Malah Anda akan tersiksa. Jika memuji Allah bukanlah kesenangan Anda, lalu apa yang akan membuat Anda senang di sana? Jika kenajisan adalah sukacita Anda, maka apa yang ada di dalam surga tidak akan membahagiakan Anda, karena semua yang ada di sana itu tahir dan murni. Seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon pernah berkata, "Lebih mudah ikan hidup di atas pohon daripada orang jahat masuk ke dalam surga." Nah, saudara-saudara, orang sering mengira amanat agung, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku," adalah soal memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Lalu ketika ada yang percaya, baptis mereka menjadi anggota gereja. Memang benar, saudara-saudara, tetapi itu tidak lengkap. Orang yang lebih teliti akan menemukan bahwa Yesus ingin supaya orang itu dimuridkan, mengajarkan segala sesuatu yang Yesus ajarkan. Nah, ini hampir lengkap, tetapi belum lengkap. Yang lengkap adalah, mari kita perhatikan kesimpulan dari amanat agung. Ajarlah mereka melakukan, artinya menaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, ini lebih dari sekedar mengajar. Ini sering menjadi masalah bagi saya. Ketika saya mengajar katekisasi, mudah bagi saya untuk mengajar apa yang sudah saya pelajari. Yaitu saya hanya mentransfer informasi. Oh, saya tahu ini, saya kasih tahu pada Anda. Menceritakan semua yang saya pahami, yang saya ingat, yang saya mengerti, saya ajarkan. Tetapi mengajar seseorang
Melakukan itu hal yang berbeda sama sekali. Itu masalah yang lain, itu masalah yang serius. Apalagi ketika orang yang diajar tidak mau melakukan. Nah, saudara-saudara, inilah yang menjadi problem saya. Kita apakah menjadi orang yang tidak rindu lagi menaati Allah, tidak rindu lagi menjadi orang kudus? Seolah kita berkata, ya, saya mengandalkan kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan, bukan kasih karunia untuk menang atas dosa. Saya lebih mengandalkan pengampunan daripada anugerah, kuasa untuk menang atas dosa-dosa seperti ini. Mengapa saudara-saudara kita menjadi orang-orang Kristen yang seperti itu? Karena harus kita akui, mengaku dosa dan diampuni itu lebih gampang. Merasa diampuni, mendapatkan kasih Tuhan yang lembut itu, dipeluk Tuhan itu rasanya lebih gampang, lebih emosional. Sedangkan berjuang untuk taat, menang atas godaan dosa itu susah. Apalagi kalau dosa yang sedang kita gumuli adalah dosa yang kita sukai. Jadi kita lebih memilih gampang saja, mengaku dosa, diampuni, alih-alih berjuang untuk menaati Tuhan. Dan saudara-saudara, saya amati ada satu faktor lagi yang membuat menjadi kudus itu tidak populer. Kenapa? Budaya sekarang adalah budaya di mana menjadi lebih keren itu berarti menjadi orang yang aneh, menjadi orang yang tidak normal, ya. Desakan era media sosial ini mendesak kita untuk tampil beda, penampilan yang tidak wajar, atau bahasa perkataan yang kreatif, yang berani, yang vulgar, atau membuat tarian-tarian yang eksotik, membuat prank-prank supaya lucu, aksi yang mengundang tawa atau decak kagum. Singkatnya, orang melakukan apa saja untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Maka menjadi orang kudus itu terasa kuno, terasa tidak keren. Nah, hal ini diperparah di sisi lain. Ada orang-orang Kristen yang memang rindu untuk menjadi orang yang kudus, tetapi kalau mereka tidak hati-hati akan memberi kesan menjadi orang yang mengejar kekudusan itu berarti menjadi orang yang banyak aturan, menjadi orang yang tidak bahagia, banyak tidak bolehnya, suka mengkritik, bawel, suka mencari kesalahan orang lain. Singkatnya, orang yang mengejar kekudusan kesannya adalah jenis orang yang susah melihat orang lain bahagia, tetapi bahagia kalau melihat orang lain susah. Nah, saudara-saudara, menjadi orang kudus itu sebetulnya tidak seperti itu. Semua itu, saudara-saudara, semua yang saya sebutkan tadi membentuk budaya orang Kristen menjadi mudah menyerah dalam mengejar kekudusan. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya itu tadi. Kita tidak lagi melihat kekudusan Allah sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang kita kejar, yang rindu kita lihat, yang rindu kita tiru. Jadi bagaimana solusinya? Obatnya. Obatnya adalah doktrin menikmati Allah tadi. Allah paling dimuliakan di saat kita paling menikmati Dia. Artinya, ketika kita mengenal anugerah Allah, kita dibukakan pintu rahmat Allah, anugerah pengampunan dosa, sehingga kita bisa melihat Allah, menikmati Allah, punya akses kepada Allah, menjadi milik Allah. Dan dengan demikian Allah juga membukakan akses kepada kuasanya, Roh Kudusnya, firman-Nya, sehingga kita menjadi kudus sama seperti Dia adalah kudus. Jadi saudara, marilah kita masuk kepada akses itu. Akseslah semua anugerah itu. Anugerah pengampunan, anugerah pengudusan, anugerah kuasa, anugerah penerangan firman, ya, iluminasi dari Roh Kudus. Dia bukakan kepada kita kalau kita berusaha untuk mengejar kekudusan. Dan ketika kita melihat kekudusan itu, mari kita menikmati pengajaran di dalamnya, moral yang tinggi, lakukan. Minta kuasa untuk melakukannya, minta kuasa untuk meninggalkan dosa yang lama.
minta kuasa untuk punya selera yang baru, membenci yang lama, dan menyukai yang baru, yang kudus. Nah, saudara-saudara, kekudusan Allah inilah ketika kita mengalaminya akan memberikan kebahagiaan. Betapa bahagianya melihat atau berelasi dengan seseorang yang punya karakter yang mulia, punya karakter yang indah, punya kesetiaan, punya ketekunan, punya kepedulian. Dan alangkah bahagianya kalau kita menjadi orang yang seperti itu. Kita menjadi gembira di saat kita melihat Allah, menaati Allah. Dan inilah saudara-saudara yang seharusnya kita lakukan. Inilah jalan kekudusan. Inilah arti menyangkal diri dan pikul salib. Salib itu nampak sukar, tetapi kalau sudah dijalani, maka akan ada sukacita di dalamnya. Nah, saya mengutip William Ames berkata seperti ini. Kekudusan adalah doktrin atau anutan menganut bahwa hidup itu ada di hadapan Allah. Apapun yang Anda lakukan, Anda sedang di hadapan Allah. William Perkins berkata seperti ini. Kekudusan adalah rahasia untuk hidup diberkati selama-lamanya. Kekudusan adalah rahasia hidup diberkati selama-lamanya. Perhatikan saudara, definisi mereka tentang kekudusan sama sekali tidak ada kaitannya dengan menjadi orang yang kaku, menjadi orang yang suka mengkritik, atau menjadi orang yang selalu cemberut karena tidak puas terhadap diri dan terhadap orang lain. Justru orang yang mengejar kekudusan adalah orang yang berbahagia karena menaati Allah, melihat Allah, dan meneladani Allah. Kiranya renungan hari ini menggugah kembali selera kita semua pada kekudusan Allah. Selamat pagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati.